Halo teman pintar, selamat datang di video channel YouTube Kita Pintar pada bidang studi sejarah. Nah, pembahasan kita kali ini kita akan membahas mengenai kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Sebelumnya, kita telah membahas mengenai kerajaan Kutai, Tarumanegara, Kalingga, dan juga Sriwijaya. Dan untuk pembahasan kita kali ini, kita akan membahas mengenai kerajaan Mataram kuno, Kediri, Singosari, dan juga Majapahit. Dan untuk 4 kerajaan terakhir, ini menjadi kerajaan dengan cerita yang cukup panjang. Jadi silakan bisa disimak baik-baik, dan jika masih bingung, bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Yang pertama ada Mataram kuno. Nah, di Mataram kuno ini menganut ajaran atau menganut agama Hindu, agama Buddha, dan juga ada yang menganut agama Hindu-Buddha. Mataram kuno terjadi pada abad ke-8 dan juga abad ke-9 sampai abad ke-10. Pada abad ke-8 itu terjadi di Jawa Tengah, sedangkan untuk abad ke-9 sampai abad ke-10 itu terjadi di Jawa Timur. Sehingga Mataram kuno ini letaknya ada 2, yang awalnya di Jawa Tengah sebelum akhirnya dipindahkan ke Jawa Timur. Nah, di dalam Mataram kuno ini dinastinya itu ada 3. Yang pertama ada dinasti Sanjaya, itu menganut agama Hindu yang terletak di Jawa Tengah. Kemudian ada dinasti Sailendra yang menganut agama Buddha yang terletak di Jawa Tengah juga. Serta ada dinasti Isyana menganut agama Hindu di Jawa Timur. Sedangkan untuk pendirinya sendiri itu ada Sanjaya. Nah, perlu diingat bahwa ketika kerajaan Hindu berarti mengenal sistem kasta, tetapi untuk kerajaan Buddha tidak mengenal sistem kasta. Di sini Mataram kuno untuk silsilahnya sendiri, yang pertama ada Raja Sanjaya. Raja Sanjaya merupakan raja pertama dari Mataram kuno. Beliau itu menganut agama Hindu. Kemudian Sanjaya punya anak namanya Panangkaran. Panangkaran ini beragama Hindu. Namun Panangkaran setelah itu menikah dengan Dewi Tara yang beragama Buddha. Nah, Dewi Tara ini merupakan keturunan dari kerajaan Sriwijaya. Setelah menikah, akhirnya Panangkaran itu berganti agama atau berpindah agama yang awalnya Hindu menjadi agama Buddha. Setelah beberapa kali ganti raja, akhirnya sampailah di masa kejayaan di Samaratungga. Ini yang aku beri bintang, Mataram kuno itu mencapai puncak kejayaannya pada masa Raja Samaratungga. Kok bisa Samaratungga berhasil mencapai puncak kejayaan? Jadi Samaratungga ini berhasil membuat Candi Borobudur. Nah, bisa dilihat Candi Borobudur itu bentuknya kan tinggi kemudian lebar. Nah, itu merupakan candi yang Buddha. Itu kalau misalkan Candi Prambanan itu kan tinggi ramping. Nah, itu perbedaan yang kita bisa lihat dari kasat mata bahwa Candi Borobudur itu candi yang beragama Buddha. Nah, Samaratungga ini menganut agama Buddha. Samaratungga memiliki 2 anak. Yang pertama ada Bala Putra Dewa dan juga anak yang kedua ada Pramodya Wardani. Nah, Samaratungga ini kan agamanya Buddha. Ketika telah berhasil membuat Candi Borobudur, Samaratungga ini menginginkan Mataram kuno untuk kembali lagi menganut agama Hindu. Makanya Samaratungga menikahkan anaknya Pramodya Wardani dengan yang beragama Hindu, yaitu Pramodya Wardani menikah dengan Rakai Pikatan. Nah, setelah itu Bala Putra Dewa sendiri ini menginginkan wilayah kekuasaan dari Mataram kuno. Akhirnya Bala Putra Dewa dengan Pramodya Wardani ini bertarung atau berantem lah ibarat untuk mendapatkan kekuasaan. Nah, dari hasil pertarungan antara Bala Putra Dewa dengan Pramodya Wardani, padahal mereka ini adik kakak, saudara kandung, tapi berantem demi mendapatkan wilayah. Akhirnya yang menang adalah Pramodya Wardani dengan Rakai Pikatan, sehingga berhasil mendapatkan wilayah Mataram kuno. Dan akhirnya Pramodya Wardani dengan Rakai Pikatan ini berhasil
berhasil membuat Candi Prambanan karena menginginkan untuk kembali ke agama Hindu. Jadi udah aku jelasin bahwa Candi Prambanan itu candi yang tinggi dan ramping, berbeda dengan Candi Borobudur yang tinggi dan lebar. Nah, ketika Balaputra Dewa telah kalah, sehingga Balaputra Dewa juga tidak mendapatkan wilayah kekuasaan dari Mataram kuno, akhirnya Balaputra Dewa ini kabur. Setelah kabur, Balaputra Dewa berhasil membuat kerajaan Sriwijaya. Nah, bahkan Balaputra Dewa ini mencapai puncak kejayaannya di kerajaan Sriwijaya. Nah, setelah beberapa waktu, Mataram kuno ini mendapatkan bencana alam atau gunung meletus dan juga bencana alam lainnya, sehingga kekuasaan dari Mataram kuno terpaksa dipindahkan oleh Empu Sindok dan pemerintahannya dipindah dari Jawa Tengah ke Jawa Timur karena terjadi bencana alam. Untuk peninggalan dari Mataram kuno sendiri itu ada Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Sewu, Candi Gedong Songo, Candi Dieng, dan juga Candi Kamisari. Oke, kita lanjut ke Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri menganut agama Hindu dan Buddha, terjadi pada abad ke-12 Masehi. Untuk letaknya itu ada di Sungai Berantas di Jawa Timur. Nah, Kediri juga merupakan bagian dari Kerajaan Mataram kuno. Untuk peninggalan dari Kediri, di sini ada Candi Penataran, ada Prasasti Sirah Keting, Prasasti Kemulan, Candi Gurah, dan juga Kitab Negara Kertagama. Nah, raja terakhir dari Kerajaan Kediri adalah Raja Kertajaya. Dan kenapa sih kok Kediri ini bisa runtuh? Karena Kertajaya ini menganggap dirinya sebagai dewa. Padahal telah kita ketahui bahwa yang dewa adalah kaum Brahmana. Nah, ketika mengetahui hal tersebut, kaum Brahmana ini marah sehingga menyuruh Ken Arok untuk menyerang Kediri. Akhirnya Ken Arok berhasil menyerang Kediri dan Kediri mengalami keruntuhan di masa Kertajaya. Kerajaan selanjutnya ada Singasari. Kerajaan Singasari menganut agama Hindu dan juga Buddha. Terjadi pada abad ke-13 Masehi. Untuk letaknya sendiri itu ada di Malang, Jawa Timur. Peninggalannya ada Candi Singasari, ada Candi Kidal, ada Candi Jago, ada Arca Amogapasa, dan juga ada Prasasti Manjusri. Nah, di sini Kerajaan Singosari merupakan kerajaan dengan silsilah yang cukup rumit. Jadi, silakan bisa diperhatikan baik-baik. Oke, jadi di sini ada dua keluarga. Yang pertama ada Ken Umang, itu menikah dengan Ken Arok. Ken Umang ini perempuan, Ken Arok ini laki-laki. Dari pernikahan antara Ken Umang dengan Ken Arok menghasilkan satu orang anak yang bernama Toh Jaya. Sedangkan untuk keluarga satunya itu ada Ken Dedes menikah dengan Tunggul Ametung. Ken Dedes ini perempuan dan Tunggul Ametung ini laki-laki. Awalnya Ken Arok ini naksir kepada Ken Dedes, padahal kedua keluarga ini telah memiliki anak. Ken Arok naksir sama Ken Dedes karena apa? Karena Ken Dedes ini merupakan wanita yang sangat cantik, sehingga Ken Arok jatuh cinta kepada Ken Dedes. Nah, akhirnya Ken Arok memikirkan gimana caranya biar menikah sama Ken Dedes. Mau gak mau, Ken Dedes ini memikirkan untuk membunuh Tunggul Ametung agar posisinya digantikan oleh Ken Arok. Sehingga Ken Arok itu meminta bantuan kepada Empu Gandring untuk membuatkan sebuah keris yang digunakan untuk membunuh Tunggul Ametung. Nah, ketika sedang dipesan, kerisnya sedang dibuat, baru setengah jadi, Ken Arok ini tidak sabar untuk membunuh Tunggul Ametung. Sehingga Ken Arok ini datang ke Empu Gandring. Tapi kata Empu Gandring, ini kerisnya belum jadi. Karena Ken Arok maksa, Empu Gandring marah. Ini keris belum jadi, kalau kamu maksa mengambil keris ini, maka besok bakal ada terjadi pertumpahan darah saudara. Ken Arok menghiraukan apa yang dikatakan oleh Empu Gandring. Akhirnya Ken Arok ini membunuh Tunggul Ametung. Nah, ketika Ken Arok membunuh Tunggul Ametung, akhirnya
Tunggul Ametung meninggal dan Ken Arok berhasil menikah dengan Ken Dedes. Setelah Ken Arok berhasil menikah dengan Ken Dedes, tadi Ken Dedes dengan Tunggul Ametung itu punya anak namanya Anusapati. Nah, setelah Ken Arok menikah dengan Ken Dedes, itu perlakuan Ken Arok kepada Tohjaya dan juga perlakuan kepada Anusapati itu berbeda. Anusapati itu merasa dirinya sebagai anak tiri yang tidak diperhatikan, yang tidak dipedulikan oleh Ken Arok. Sehingga Anusapati ini mikir, kok bapak saya seperti ini ya? Ada masalah apa ya? Kok saya tidak diperhatikan seperti Tohjaya? Setelah mencari tahu, akhirnya Anusapati mengetahui bahwa bapaknya sendiri atau Tunggul Ametung itu dibunuh oleh Ken Arok. Ketika tahu Anusapati bahwa bapaknya telah dibunuh oleh Ken Arok, akhirnya Anusapati marah dan dendam kepada Ken Arok, sehingga Anusapati ini membunuh Ken Arok. Nah, setelah membunuh Ken Arok, Tohjaya sebagai anak dari Ken Umang dan Ken Arok itu tidak terima bahwa bapaknya telah dibunuh. Akhirnya Tohjaya membunuh Anusapati. Dan ketika Anusapati dibunuh, Anusapati ini memiliki anak yang bernama Ranggawuni. Ketika Ranggawuni mengetahui bahwa Anusapati telah dibunuh, akhirnya Ranggawuni ini membunuh kembali Tohjaya. Setelah itu pemerintahan dipimpin oleh Kertanegara, dan puncak kejayaan Singosari itu ada di masa Kertanegara. Ini yang aku kasih bintang, berarti puncak kejayaannya ya. Oke, nah ketika telah terjadi pembunuhan saudara seperti ini, maka bisa dipastikan bahwa ucapan dari Empu Gandring adalah benar, bahwa bakal ada terjadi pertumpahan darah saudara. Dan ketika sudah saling bunuh-bunuhan, Kertanegara ini atau ketika puncak kejayaannya banyak yang menginginkan wilayah dari Singosari. Bahkan ada dari Mongol, dari Cina itu menginginkan wilayah Kertanegara atau wilayah dari Singosari tersebut. Akhirnya Cina ini datang menemui Kertanegara, bilang menginginkan wilayah dari Singosari. Tetapi Kertanegara ini menolak kedatangan dari Mongol, dari Cina. Yang ditandai dengan apa? Ditandai dengan telinga dari pasukan Mongol ini dipotong. Setelah tidak mendapatkan wilayah, akhirnya Mongol ini kembali ke Cina dan mengatakan kepada raja bahwa kedatangannya tidak diterima oleh Kertanegara. Akhirnya antara pasukan Mongol dengan raja itu sedang menyiapkan strategi untuk kembali datang ke Indonesia dan mendapatkan wilayah dari Singosari. Ketika Mongol sedang berunding, ada Jayakatwang atau dari kerajaan Kediri ini menyerang Kertanegara yang menginginkan wilayah dari Singosari. Akhirnya Jayakatwang ini membunuh Kertanegara. Dan ketika telah dibunuh, kerajaannya dipimpin oleh Raden Wijaya. Raden Wijaya ini merupakan menantu dari Kertanegara. Akhirnya kepemimpinan itu dipimpin oleh Raden Wijaya. Setelah berhasil mendapatkan strategi, akhirnya Mongol kembali lagi datang ke Singosari. Karena Raden Wijaya mengetahui bahwa mertuanya telah dibunuh oleh Kediri, akhirnya kedatangan dari Mongol ini disambut baik oleh Raden Wijaya. Akhirnya Raden Wijaya ini bilang, saya akan takluk kepada kamu kalau kamu berhasil membunuh Kediri bersama saya. Nyawa dibalas nyawa. Akhirnya Raden Wijaya ini beserta pasukan Mongol itu menyerang Kediri. Akhirnya Jayakatwang ini dibunuh. Nah, di sini keterangannya, yang pertama ada Ken Arok membunuh Tunggul Ametung, Anusapati bunuh Ken Arok, Tohjaya bunuh Anusapati, Ranggawuni bunuh Tohjaya, Jayakatwang bunuh Kertanegara, dan yang terakhir ada tambahan yaitu Raden Wijaya beserta pasukan Mongol berhasil membunuh Jayakatwang dari kerajaan Kediri. Lanjut, ketika Raden Wijaya dan Mongol itu berhasil menyerang Kediri, setelah mencapai keberhasilannya, pasukan Mongol ini lagi pesta, lagi mabuk-mabukan. Ketika itu, dari Raden Wijaya malah membunuh pasukan Mongol.
Sehingga pasukan Mongol ini marah dan mengejar Raden Wijaya. Akhirnya Raden Wijaya ini lari ke hutan. Nah, ketika di hutan, Raden Wijaya ini mendapatkan atau menemukan buah, namanya buah maja, tapi rasanya pahit. Makanya ditemukanlah buah maja rasanya pahit. Akhirnya Raden Wijaya ini mendirikan kerajaan Majapahit. Nah, di sini pembahasan kita paling terakhir ada kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit menganut agama Hindu dan juga Buddha. Terjadi pada abad ke-13 sampai ke-16 Masehi. Letaknya hampir seluruh Nusantara. Untuk peninggalannya di sini ada Candi Tikus, ada Candi Tegowangi, Candi Sawentar, ada Candi Sumberjati dan Candi Bajangratu. Di sini untuk silsilah dari Majapahit. Karena tadi kita lanjut dari Singosari, itu kan rajanya dipimpin oleh Raden Wijaya, sehingga Raden Wijaya mendirikan kerajaan Majapahit dan Raden Wijaya menjadi pendiri pertama dari Majapahit. Setelah itu kepemimpinannya dipimpin oleh anaknya yang bernama Jayanegara. Tapi karena anaknya ini tidak cakap, tidak bisa memimpin, sehingga tidak cocok jadi raja. Akhirnya anaknya atau Jayanegara ini dibunuh oleh tabibnya sendiri. Tabib itu orang yang biasa mengobati penyakit atau ibarat dokter lah. Sehingga Jayanegara ini dibunuh oleh tabib, namanya Tabib Panca. Nah, ketika telah dibunuh, Raden Wijaya ini bingung. Ini pemerintahannya mau dijadikan seperti apa? Sehingga Raden Wijaya ini ingat bahwa ada saudaranya yang bernama Gayatri. Tetapi Gayatri ini tidak mau memimpin. Akhirnya kepemimpinannya diberikan kepada anaknya yang bernama Tribuana Tunggadewi. Setelah itu kepemimpinannya diberikan kepada Hayam Wuruk. Nah, ini yang aku kasih bintang berarti masa kejayaannya ya. Jadi masa kejayaan Majapahit itu ada di masa Hayam Wuruk. Nah, setelah itu Hayam Wuruk ini naksir ke Dyah Pitaloka. Dyah Pitaloka ini merupakan keturunan dari kerajaan Sunda Pajajaran. Hayam Wuruk menginginkan untuk menikah dengan Dyah Pitaloka. Dan Hayam Wuruk akhirnya dibantu oleh Patih Gajah Mada. Nah, Patih Gajah Mada ini ada juga sumpah yang namanya Sumpah Palapa. Ini bisa ditambahkan ya di catatan kalian bahwa Patih Gajah Mada itu punya sumpah namanya Sumpah Palapa yang dimana beliau ini menginginkan untuk menyatukan seluruh Nusantara. Tetapi yang tidak bisa ditaklukkan hanyalah kerajaan Sunda. Kalau aku tanya, kalian masih ingat mitos di mana orang Sunda nggak boleh nikah sama orang Jawa? Kenapa? Kalian pasti pernah dengar kan stigma itu. Nah, kenapa orang Sunda tidak boleh menikah dengan orang Jawa? Yaitu ada dalam cerita Majapahit ini. Kita simak baik-baik ya. Nah, Hayam Wuruk menginginkan untuk menikah dengan Dyah Pitaloka. Akhirnya dibantu oleh Gajah Mada sehingga terjadi perkawinan politik, yaitu Majapahit versus kerajaan Sunda. Atau kerajaan di Jawa menikah atau kerajaan di Jawa versus kerajaan Sunda. Awalnya baik-baik saja, bahkan keluarga dari Dyah Pitaloka atau keluarga dari Sunda ini memberikan atau meng-ACC permintaan untuk menikahkan. Akhirnya kerajaan Sunda berkunjung atau menikahkan ke kerajaan Majapahit. Ketika di perjalanan, yaitu di daerah Bubat, malah dihadang oleh kerajaan atau pasukan dari Majapahit. Kok bisa dihadang? Itu adalah suruhan dari dari Gajah Mada. Dan ketika di daerah Bubat tersebut, akhirnya terjadi peperangan. Awalnya ingin menikah, kok malah diserang. Akhirnya kerajaan Sunda ini tidak terima dan terjadi perang besar-besaran antara Majapahit dengan Sunda. Karena daerahnya namanya daerah Bubat, maka dinamakan dengan Perang Bubat. Nah, ketika Perang Bubat ini memiliki dampaknya apa? Dampaknya adalah ayah dari Dyah Pitaloka atau yang namanya Prabu Siliwangi itu meninggal. Nah, ketika
ingin menikah kok malah seperti ini. Akhirnya Dyah Pitaloka bunuh diri karena menyaksikan ayahnya dibunuh oleh pasukan Majapahit. Kemudian Hayam Wuruk gagal menikah dengan Dyah Pitaloka, dan juga Gajah Mada mengundurkan diri sebagai patih. Karena apa? Karena misinya telah berhasil menyatukan seluruh Nusantara, tetapi kecuali kerajaan Sunda. Dan yang terakhir adalah Hayam Wuruk meninggal. Nah, ketika Hayam Wuruk meninggal ini, Majapahit mengalami kemunduran. Kemudian terjadilah antara Wikramawardhana bertarung dengan Wirabumi untuk mendapatkan wilayah dari Majapahit, sehingga terjadi perang saudara, dan perang saudara ini bernama Perang Paregreg. Setelah itu terjadi pembunuhan, dan yang terakhir Majapahit mengalami keruntuhan, dan setelah itu kita masuk ke dalam kerajaan Islam. Nah, sampai di sini cerita tentang kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan saja di kolom komentar ya. Oke teman pintar, cukup sampai di sini dulu ya pembahasan kita. Semoga kita bisa terus belajar bareng untuk saling belajar tentang sejarah. Untuk mendapatkan video terbaru dari kami, jangan lupa ikuti channel Kita Pintar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih, sampai berjumpa lagi. Dah.